Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jika kita membuat laporan pengamatan OPT tiap bulannya, biasanya kan sudah tercantum kecamatan, kemudian luas area, ringan, berat, jumlah, dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan format dasar atau semacam format laporan yang biasanya rutin dikirimkan oleh petugas pengamat OPT atau petugas pertanian di kabupaten yang menyampaikan perkembangan serangan OPT maupun perkembangan luas areal di wilayahnya. Jadi walaupun formnya mungkin bisa tiap kabupaten berbeda, bermacam-macam variasinya, tapi intinya ditampilkan kecamatan, luas areal, kemudian jika laporan OPT biasanya ada ringan, berat, dan jumlahnya. Kita fokus di dua kecamatan ini yang merupakan hasil simulasi kita di bagian 1 sampai ke 4 itu ya, yaitu di Banyuglugur dan di Bungatan. Banyuglugur itu kalau rekan-rekan masih ingat bahwa ada 3 desa yang merupakan subblok pengamatannya. Satu subblok di satu desa, kemudian ada 3 subblok yang terdapat di satu desa ya. Jadi seperti ini. Nah ini di Banyuglugur. Contohnya ini di Banyuglugur. Ini ya. Ini satu desa kita. Jadi ini satu subblok terdapat di satu desa, kemudian 3 subblok ini ada di satu desa, satu subblok lagi ada di satu desa. Jadi ada 3 desa yang merupakan wilayah pengamatan ya. Jadi kalau misalnya Banyuglugur ini jumlah terserangnya ada 62,83 hektar, sebaran serangannya ada di 3 desa berdasarkan pengamatan kita di sini ya. Pengamatan kita juga berdasarkan kepadatan populasinya yang ternyata terkonsentrasi di 3 desa ini. Bisa dilihat di Google Earth di bagian 4 video sebelumnya ya. Kemudian dari jumlah ini, ringan, berat, dan jumlah terserang ini ternyata kan ada selisihnya. 119 dikurangi 62,83 itu ternyata ada selisih tidak terserang itu yang sudah kita hitung di sini ya. Jadi yang tidak terserangnya itu sekitar tidak terserang sekitar 46 hektar kalau kita menghitung dari hasil interpolasi. Jika kita hitung dari sumber form pengamatan, tinggal dikurangi saja 119 dikurangi 62,83 hektar itu. Jadi sekitar 50-an hektar. Oke. Dan sebaran tanaman yang tidak terserang itu juga terdapat di sini, di wilayah 3 desa ini, terutama di subblok-subbloknya ya, bukan terutama, memang terdapat di subblok-subblok ini. Gitu representasinya. Tapi ini kalau misalnya
rekan-rekan hendak melaporkan ke atasan langsung, kadang si atasannya langsung itu tidak memahami kenapa seperti ini gitu ya. Jadi tidak bentuk peta yang populer. Misalnya kita akan coba representasikan ini secara kualitatif ya. Jadi subblok pengamatan ini bagaimana kondisinya secara rata-rata desa, misalnya terserangnya yang ringan atau berat, kemudian yang 3 subblok yang terdapat dalam satu desa ini bagaimana juga yang terdapat di desa ini. Caranya sama ya seperti yang ada di video kami sebelum-sebelumnya ya, bisa lihat di video kami di pengamatan OPT, cara membuat peta sebaran OPT, atau bisa lihat di deskripsi di pojok kanan atas ini ya. Ini adalah wilayah administrasinya ya. Jadi rekan-rekan juga yang akan membuat semacam bukti fisik untuk jabatan tertentu ya, seperti POPT pangan atau POPT perkebunan dan lain sebagainya, atau penyuluh juga ya. Ini belum bisa dijadikan bukti fisik. Kalaupun misalnya diajukan, kurang begitu, mungkin nilainya tidak akan penuh ya, soalnya ini menggambarkan subblok. Di dalam peraturannya tolak ukurnya adalah wilayah administrasi. Jadi wilayah administrasi itu dari mulai desa, kecamatan, kabupaten, dan berikutnya. Oke ya, jadi kita buatkan bagaimana representasinya dalam bentuk wilayah administrasi. Sebelumnya kita harus siapkan data-data penunjang untuk membuat peta, layout petanya ya. Seperti ini, misalnya ini adalah wilayah desanya, kemudian ada kolom-kolom berisi persentase tanaman terserang, luas serangan efektif, persentase tanaman tidak terserang, intensitas serangannya, dan seterusnya. Ini juga sudah kita sampaikan di video-video berikutnya ya. Yang saya akan ulangi ini adalah di bagian kolom intensitas serangan. Kita membuat notasi sendiri ya. Misalnya untuk berat itu kita ambil angka 2, ini kita beri nilai 2, kemudian yang ringan itu nilainya 1, kemudian yang minus 1 artinya tidak ada data pengamatan di sini. Oke, jadi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ada 3 desa yang menjadi wilayah pengamatan: Banyuglugur, Kalianget, dan Lubawang. Nah ini Lubawang, kemudian Kalianget, dan Banyuglugur. Yang 00 ini artinya dia tidak ada data, tidak, yang nilainya 0 ini dan min 1 ini tidak ada datanya, artinya tidak dilakukan pengamatan di sana gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada penduduk atau ada pertanyaan kenapa di desa ini misalnya ini juga banyak serangan, kenapa tidak termasuk data, ya rekan-rekan bisa sampaikan saja bahwa wilayah pengamatan kita ini terbatas di wilayah 3 desa ini. Jadi yang ini desa lainnya, 4 desa ini, karena keterbatasan dan kekurangan macam-macam, kita akhirnya tidak melakukan pengamatan di sini. Jadi pengamatannya khusus fokus di 3 desa ini. Di 3 desa ini juga kita pengamatannya sudah dibatasi berdasarkan subblok-subblok, tidak keseluruhan desa di sini ya. Soalnya kalau keseluruhan sini juga 2 desa lain yang terdapat kelapanya juga mungkin ya kan tidak merata juga, lebih tidak merata lagi gitu. Kemudian perlu disampaikan juga ke penanya-penanya itu ya, kenapa ternyata kecil gitu ya ini subbloknya ini.
Ini kita sesuaikan seperti sudah disampaikan berdasarkan wilayah, berdasarkan wilayah, berdasarkan luas komoditinya. Jadi subblok ini, 5 subblok ini jika dijumlahkan luasnya adalah luas komoditi kelapa di wilayah tersebut ya. Jadi 119 itu adalah jumlah luas dari 5 subblok ini. Begitu kurang lebihnya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga, ini Pak di kampung ini juga ada kelapa gitu, kenapa nggak sampai sini? Pertanyaan sama jawabannya juga hampir sama. Jadi dibatasi di wilayah pengamatan seperti ini gitu. Kemudian apakah bisa dirubah? Bisa saja dirubah gitu di sini nanti ini, tapi juga si petugas pengamatnya juga harus pinter-pinter atau bisa menentukan kira-kira wilayah yang ditunjukkan itu mewakili nggak, cukup mewakili atau resikonya juga seimbang dengan dengan subblok ini, misalnya dengan subblok sebelumnya gitu. Oke ya, kita lanjutkan dengan membuat layout peta berdasarkan kualitas serangan kelapa di wilayah berdasarkan subblok pengamatan ini. Jadi ada 3 desa, satu desa representasinya satu subblok, kemudian ada satu desa yang direpresentasikan 3 subblok gitu. Yang desa itu adalah Kalianget. Ini ya. 000 artinya tidak ada data di sini, tidak dilakukan pengamatan. Kemudian kenapa ini -1 dan ini 0? Ini sengaja saya buat 0 ini untuk membuat nanti grafik sebagai data tambahan di layout peta itu ya. Jadi 0 ini untuk grafik sebagai data tambahan pada layout peta yang nanti akan kita buat. Kenapa tidak -1 juga? Kalau grafik itu kalau dibuat layoutnya -1-nya nanti ada bentuk grafik yang ke bawah gitu ya, di bawah 0 itu. Makanya yang tidak ada data kita buat 0. Kemudian kalau ini -1, ini adalah kualitas serangannya. Jadi saya putuskan untuk membuat layout peta berdasarkan kualitas serangannya. Jadi 2 itu sebagai representasi dari serangan berat, 1 itu sebagai representasi dari serangan ringan. Seperti pernah disampaikan sebelumnya juga, jadi berat itu di atas 20% dari jumlah pelepah yang terserang. Ya, jadi di atas 20%, 20% ke atas itu berat. Kemudian 19,99 sampai 0 itu ringan ya. Ini juga berdasarkan pengamatan yang kita lakukan di sini ya. Nah, ini Banyogugur. Nah, seperti ini. Ini di subblok 5. Subblok 5 itu ini. Di Desa Lubawang. Nah, ini Lubawang ya. Sebentar. 5 Lubawang 21,31 artinya berat. Persentase pelepah terserang di atas 20%, ini artinya berat ya gitu. Kemudian ini yang Kalianget. Kalianget ini merupakan rata-rata dari persentase pelepah terserang di subblok 2 sampai ke 4 ya. Jadi ini dirata-ratakan sama ini, kita rata-ratakan ya. Nah, ini dari subblok 4 sampai subblok 2 di Kalianget. Kemudian ini di desa subblok 1 artinya di desa Banyogugur, nilainya
50,97 masih berat ya gitu. Ini nanti akan kita buat layoutnya. Caranya sebenarnya sudah pernah disampaikan, tapi kita akan buatkan kembali. Kita panggil si data ini ya, data ini kita akan panggil ke ArcMap itu ya. Ini sudah saya buatkan untuk Banyuglugur juga, dan untuk Bungatan yang sebarannya tadi merata itu ya. Ininya kolomnya sama, keterangan representasi ringan beratnya juga sama ya, seperti itu. Nanti si Excel ini kita akan panggil ke ArcMap ya. Kita add data Banyuglugur. Ini kita buka terlebih dahulu untuk memastikan ya. Jadi nah, ini yang akan kita tampilkan di bentuk layout peta nanti, intensitas serangan ini. Kemudian di Kecamatan Banyuglugur ini join name ya, name, karena yang kolomnya sama, judul kolomnya name ini, kemudian OK, kemudian ini klik kiri 2 kali atau klik kanan, klik properti, simbologi, quantity, cari yang intensitas serangan. Nah, ini -1 artinya tidak terserang. Kita logonya misalnya abu-abu, ini kita tulis maaf tadi bukan tidak terserang, bukan area pengamatan, seperti itu. Kemudian ini yang kuning ini kita rubah hijau, yang populer saja logonya. Maksudnya yang ini hijau itu biasanya tidak terserang gitu ya. Kemudian yang merah ini yang terserang. Ini kita ganti ringan. Kemudian yang merah ini berat, intensitas serangan lebih besar dari 20%. Oke, seperti ini ya. Ini yang titik-titik sampel ini bisa kita hilangkan ininya, seperti ini. Kemudian kita akan buat grafiknya ya. Caranya view, grafik, create grafik. Misalnya ini vertical bar, ada macam-macam pilihan di sini. Kita pilih yang vertical bar. Tabelnya ini value-nya, nilai kolom yang akan dijadikan grafik. Misalnya ini ya, ada persentase tanaman terserang, luas serangan efektif, dan sebenarnya ada 3 ini yang bisa dijadikan grafik. Kita ambil contohnya persentase tanaman terserang. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat ya, jadi ada nilai di bawah 0 ini yang grafiknya di bawah angka 0, artinya ini adalah nilainya minus ya, -1, sekitar -1 itu. Jadi artinya ada grafik yang tidak tepat angkanya ya. Jadi seharusnya minimal 0 kalau grafik itu. Kalau luas serangan efektif bagaimana? Nah, ini kalau luas serangan efektif ya, artinya dia ada wilayah-wilayah desa-desa ini yang 0. Berarti kita akan edit dulu. Ini kita cancel dulu. Ini yang akan kita edit ya. Nah, ini yang -1 ini kita akan rubah menjadi 0. Saya lebih suka
merubahnya di Excel. Buka ini. Nah, ini kita blok saja, paste. Nah, ini yang -1 di kolom intensitas serangan, nilainya tetap -1 ya, dan itu tidak akan merubah layout peta sebelumnya yang sudah dibuat ya, ringan berat itu. Yang bungatan juga kita cek ya, ini sudah 0. Oke, ini kita tutup lagi, save. Kita coba kembali buka, open. Nah, ini yang persentase tanaman terserang sudah 0 ya. Kita kembali membuat grafik value-nya persentase tanaman terserang. Nah, ini sudah 0. Kemudian name, ini juga name, ininya dihilangkan untuk memperluas space-nya. Ini namanya. Kemudian ini name, ini kita rubah desa. Persentase tanaman terserang dalam persen. Nah, ini jadi nanti akan muncul seperti ini ya. Bisa disimpan di sini, terserah nanti layoutnya. Kita juga akan membuat grafik yang tidak terserang. Ini expilnya name color palette-nya sama ya. Detailnya persen tidak terserang. Tidak terserang. Desa, ini persen. Kelapa tidak terserang dalam persen. Ini kita add layout. Itu ya, jadi ini sebagai data tambahan bagaimana persentase tidak terserangnya dan persentase tanaman terserangnya. Ini kita hilangkan.
sebenarnya secara rata-rata ini walaupun berat ya, di Banjoglugur ini, desa Banjoglugur ini, eh, tapi persentase tanaman tidak terserangnya masih cukup besar ya, di atas 50%. Ini bisa dimunculkan ya nanti kalau apa sih, legend-legend ini, grafik ini menunjukkan apa, ini apa, desa mana gitu. Cara bikin layoutnya sudah pernah kita sampaikan ya, jadi supaya tidak berulang-ulang kita tidak akan perdalam lagi, tidak akan saya sampaikan lagi di sini. Oke, lanjut di bungatan. Bungatan kita data view kembali. Ini diaktif. Ini bungatan. Untuk bungatan kebetulan hampir tiap subblok terdapat di desa atau di wilayah administrasinya. Seperti ini, Selowogo ada subbloknya, Mandingan Wetan, Blitok, Bungatan, dan Pasir Putih. Ya, untuk Excelnya kita sama seperti tadi, kita add data, kemudian bungatan, kita lihat dulu datanya. Nah ini ya nanti yang akan disimbologikan atau ditampilkan di petanya itu intensitas serangan. Kemudian kita juga akan menambahkan data tambahan berupa grafik persentase tanaman terserang dan tidak terserang. Kita ke layer kecamatannya ini ya, join and relate, join, kemudian name, oke, klik kiri 2 kali, simbologi, quantity, intensitas serangan. Ini kita rubah ininya, warnanya. Ini misalnya hijau, outline-nya dipertegas. Ini juga outline-nya dipertegas supaya terlihat jelas garis pembatas wilayah administrasinya. Ini kita beri nama sama dengan Banjoglugur, bukan area pengamatan. Ini ringan yang menunjukkan intensitas serangan kurang dari 20%. Untuk yang merah berat yang menunjukkan intensitas serangan lebih besar dari 20%. Mana persen? Oke. Nah ini ya, seperti ini tampilan layout petanya nanti ya. Jadi
bisa diberi nama peta intensitas serangan OPT intensitas serangan Wangu pada kelapa di kecamatan Bungatan gitu ya. Jadi terlihat bahwa di daerah Blitok dan di Selowogo itu intensitas serangannya berat. Kemudian di Belandingan Wetan, Bungatan, dan Desa Pasir Putih intensitas serangannya ringan. Kemudian di Sumber Tengah dan di Patemon bukan areal pengamatan. Kemudian kita akan tambahkan grafik seperti yang di Kecamatan Banjuglugur. Value-nya persentase tanaman terserang, ini name, ini juga name, legendnya hapus, nextnya title, persentase serangan oritas misalnya, atau persentase tanaman terserang oritas. Ini tidak usah diberi judul, bottomnya desa. Finish and layout. Nah ini di sini ya. Kalau ini kan yang di atas ini yang Banjuglugur, misalnya Bungatan, sini kita perbesar. Nah ini nanti mungkin bisa diletakkan di sini. Kemudian grafik persentase tanaman tidak terserangnya. Untuk mempercepat saya biasanya lakukan ini di copy, paste di sini, ini letakkan di sini, kemudian buka propertinya, nah ini kita ganti menjadi tidak terserang. Name ini judulnya persentase tanaman tidak terserang. Ya sama, oke. Nah ini ya, jadi ada dua grafik yang menunjukkan yang tidak terserang. Misalnya di Selowogo ini masih 60% yang tidak terserangnya. Jadi walaupun walaupun label kita perkecil ukurannya misalnya jadi 6. Nah ini ya. Nah saya lanjutkan kembali. Jadi walaupun misalnya di Blitok ini walaupun di Blitok itu intensitas serangannya berat,
tanaman yang terserangnya itu sekitar 40 atau 45% ya, misalnya di sini ya. Kemudian yang tidak terserangnya itu sekitar 50 hampir 60%, misalnya begitu. Jadi masih cukup luas populasi tanaman yang tidak terserang. Begitu juga dengan Slowogo ya. Slowogo itu yang tanaman terserangnya 30%, tapi yang tidak terserangnya ini masih di atas 60%. Gitu ya teman-teman. Jadi data-data ini walaupun seperti ini, tapi dengan peta itu bisa dijelaskan lebih rinci, lebih detail gitu ya. Jadi walaupun misalnya yang berat ini sekian 47 hektar, kemudian kerugiannya sekian, tapi masih dalam dalam batasan yang relatif wajar ya, soalnya ini persentasenya juga masih kecil gitu. Begitu pula dengan di Banjuglugur ya. Rekan-rekan, saya sebenarnya lebih suka menampilkan peta itu dalam bentuk kualitatifnya ya. Jadi maksudnya simbol-simbol warna ini menunjukkan bobot serangan si OPT itu. Jadi kalau merah ini berat, yang hijau ini ringan. Jadi di tanaman perkebunan itu serangan OPT itu dilihat, nilai kerugiannya dilihat dari kualitas serangannya. Jadi jika serangannya berat itu sebagai tanda bahwa menimbulkan kerugian hasil ya. Jadi kalau misalnya ringan itu biarpun luas serangannya sampai 100%, tapi karena dia ringan ya dia tidak menimbulkan efek apa-apa ya. Jadi tidak perlu dilakukan tindakan pengendalian. Lain halnya jika peta kualitatif seperti ini misalnya ya. Jika di sini berat si wilayah di Slowogo ini misalnya berat, itu artinya dia menimbulkan efek kerugian ekonomi ya. Tapi sebelum dilakukan tindakan pengendalian juga kita bisa melihat bagaimana sih proporsinya ya. Proporsinya ada di data-data tambahan seperti ini. Jadi misalnya persentase tanaman yang terserangnya ini di Slowogo itu misalnya hanya 30%, kemudian 60% sampai 65% ini ternyata masih ada tanaman yang tidak terserang begitu ya. Lain halnya jika bentuk petanya itu misalnya berupa langsung persentase serangan. Jadi ada beberapa laporan peta yang menunjukkan persentase serangan, persentase tanaman terserang ya. Misalnya di wilayah sini 20%, kemudian diberi tanda merah ini 30% dan seterusnya. Tapi jika ditelusuri lagi 30% itu ternyata kualitatifnya bobot serangannya itu ringan gitu ya. Maksud saya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Oh ya, ini sebelum saya akhiri, nah ini saya sudah bedakan ya di subblok ini, subblok pengamatan ini. Yang kuning itu adalah subblok
dengan potensi wilayah yang terserang, yang kuning ini. Kemudian yang hijaunya itu adalah potensi wilayah populasi yang tidak terserang, gitu ya. Caranya bisa dari IDW. IDW ini kita langsung digabungkan menjadi dua klaster ya. Jadi yang misalnya mendekati 0 antara 44 ini ke 0 itu jadi klaster tidak terserang. Kemudian yang 55 sampai ke 99 itu yang mendekati 1 itu sebagai klaster yang terserang. Oke ya, jadi maksudnya itu untuk menilai kualitas serangan di wilayah yang menjadi wilayah pengamatan atau tanggung jawab dari masing-masing petugas lapangan itu. Jadi jika ditelusuri lagi, misalnya ini kan secara sekilas ini merah nih, bahaya nih, harus dikendalikan. Tapi ternyata setelah ada data tambahannya, yang tidak terserangnya 60%, yang terserang tadi yang bobotnya berat ini masih 30%. Jadi kalaupun misalnya ada tindakan pengendaliannya itu dititik beratkan di sanitasi kebun ya, atau di kultur teknisnya, tidak melakukan tindakan seperti pengendalian pestisida atau sampai gerdal ya, pemotongan tunggul kelapa dan seterusnya. Oke, mungkin sampai di situ ya teman-teman. Saya pikir untuk oritas kelapa itu sudah selesai sampai sini. Kita akan coba membuat video-video berikutnya tentang pengamatan atau tentang kegiatan di petugas lapangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.